Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ma'adha ukhillalak ukhillalak muqayyisat wa ma'alamtu minal jawarihi mukallifina tu'allimuna guna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alikum wasbis mawon ada isbatna minal kuasari Yas'aluna podo takok sopo ini Yahudi Madinah. Karena ayat ini Madaniyah, jadi tentang yang Yahudi Madinah sing takok kain sira ya. Tapi diartekno yas'aluna podo takok sopo yang Islam. Tapi yang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Kain sira ya Muhammad ya Muhammad. Mada ukila lagi, mada yang apa ukilanan ke halal nopo malah kemarin mereka ada yang Islam yang minato ami sanging panggil kul ngucapa sira Muhammad ukila lakum ukila dan halal lakum kedhi sira kabeh apa atau ibadah barang-barang sing apik sing boten kadar resiko kan gitu ayo mustalah dari barang-barang sing wama alam lan halal opo perkara atau buruan alam tum kang mulang sira kabeh minal jawari sanging pira-pira hewan pemburu ayo kawasi iki pira-pira hewan pemburu minal kilabi sanging pira-pira api ngaji Quran ngaji umat kepekes wasiba ilan satu galak saling ngaji beda lan atau hilang yang dimaksud, saling yang dimaksud alap-alap oleh mulang hewan pemburu mukalibina kali nganggo standar ulangan asli mukalibin itu sange kata kalbun artinya asli kalau tadi itu ilmiah asu di asu anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari paling mudah dibuang sehingga Quran istilahkan hewan pemburu itu istilah apa? Sama alam itu tinggal jawab itu mukali hewan-hewan yang telah menganjing artinya yang sudah punya tabiat kayak kalau lah kita ya tapi cara kayak salah jadi ini mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem sahabat tidak ada asu kata ini asu penjaga kebun, penjaga ternak, jaga nopo ternak lah. Dia nanti yang ada ternak kata orang-orang nopo jenis dia ada ternak kata, singking juga songko segala nopo asu. Ini orang nopo, benar ada masalah kan? Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal nopo ay, jawabnya Allah. Mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing kenapa mukal tapi Imam Suyuti lu ekstrim nyontokno ndak standar anjing asulah ora apa-apa lan mriki tafsir ayil kawasib minal kila oke ini ngaji tafsir ayil kawasib minal kila Basibak waktu kalau terang kalau tak terang begini anjing itu nggak pernah najis dalam semua bro kalau terang ini dari kiai sini enggak terus dari ilmu kelas tinggi anjing itu nggak pernah najis sehingga dulu itu udah asing orang uji anjingnya asal buka dia ada asing malah nggak pernah ada masalah dengan anjing nggak pernah ada masalah sampai periode sahabat tapi rata-rata sahabat yang bilang bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan asu umat wedhus satu itu siji hadiah asu itu kan mandi mereka nyinongko wedhus sepok dijogo asu sampai serigala jadi dikei dong hadiah lah Quran istilahnya lebih ngoten wama alam itu minal jawarihi mukalibin dan ini sampai ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean artinya saya jujur tak wajah ail kawasib minal kilap itu hewan-hewan pemburu minal kilap disangin apa? Kira-kira jadi bayarnya masa lalu
di sahabat dia aku pengen untuk idam tapi pengen untuk duluan kak anjing diulang kan ngejar nopo idam. Oke. Nah cara fikih itu kan hewan halal itu kali disembelih secara syar'i, dipotong secara syar'i ini sampai sembelih. Nomor kali yang mati karena dibunuh atau kena panah. Misalnya sampai tidak melalui sampai panah mati itu salah, bisa disembelih. Nanti kira-kira kurung atau betul hukum menurut atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih, itu yang halal. Jadi gak usah kamu disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wama alam tu minal jangan idam melayu tawi wonten nopo riyen kan kata sapi liar melayu nopo libes nopo melayu sampean panah mati halal atau sampean tangkap lewat hewan nopo dilatih kan. Lah itu Quran itu sirine nyontok nasu wama alam tu minal jawari nopo bukan libin hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, nggak usah ngebaca sapi ini. Kalau cerita ini, mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Itu termasuk ashabul kahfi. Sebenarnya ashabul kahfi itu bahasa minggu kalbu. Ngomong macam-macam. Orang roh jenenge lah kok ditulis ben marah kokong. Misal kita tamtiko semacam-macam. Tapi kalau semono tengahnya paling keren termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang terima kasih. Ketika periode Syafi'iyah, dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia, uang dengan yasu najis. Darah yasu terus konsekuensi dari darah najis dijauhi, dibunuh. Mungkin kalau mati yasu merasa ibadah, jadi dosa kalau orang yasu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa Pak Nasune berarti daerah Abangan, arah Nasune daerah sana. Jadi buru asu merasa nopo tapi di saat yang sama santri juga mengakui nak kewan ashabul kahfi jadi nopo asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter nopo asu. Nopo malah intelijen nopo kepolisian nopo badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari nopo asu. Harganya asu ini sudah juta, 100 juta gitu. Yang Indonesia asu-asu yang sudah terlatih kaki narkoba nomor-nomor harganya dan nomor asu. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngaku hewan terpelajar contohnya apa? Wama alam tu minal jawari apa? Makanya saya bilang tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Siri ini khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener ada darahnya najis, bener rambut sembelah jadi ternak. Gimana? Justru barang istimewa orang perlu dibunuh bener. Karena istimewa, karena asu halal untuk kayak orang pitik malah besok sate malah cepat teh. Sate. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas murni ya, orang yang tidak benar. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kitab. Kilap itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih, ya asu sing sampe dulu sing ngrasa ibadah. Nah sampean tangkel. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Ini pasti ini bilang. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora usah cocok. Nanti sampean cocok ya. Ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis ini ora Nabi nanti ngendikan idza walago hajikum al-kal. Fal yaksibun apa? Sama. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Tak ono sing nanti ngaji. Istilahnya idza walago gitu. Kalau Adam dijilat asu. Tak ono sing nanti ngaji fikih. Istilahnya walago. Asli lho. Tek hadis itu tidak fikihnya lho. Ya kan. Tek nopo? Hadis. Istilahnya idza walago ina hajikum al-kalbu. Faliasulun apa? Sabah. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, faliasulun sabah. Basuh bendikan. Asli tegeta. Jadi Nabi ngendikan ono istilah jilat, ono istilah adil.
Ini semua mari ekstrim itu istilah gila. Wadah itu ada minum, pertama wadah minum, enggak ngombe atau wadah yang bisa suci. Terus wonten istilah. Imam Malik darani ngongkon baso itu ora mesti nanti. Barang rusak, barang risi, tidak sampai najis pun saya kan. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak iki kan apa? Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestinya jam itu ora perlu umbah, tapi nek jenenge nomor jenenge gelas tetap kudu diumbah. Iya betul. Jam mobil ora perlu diumbah, terus sholat. Itu nak jenenge wadah lu minum tetap nopo diumbah karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu tak abut. Soalnya Nabi kalau ngomong basuh 7, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya kapan-kapan nak sampean kepengen ilmiah, sampean takok nang pulau, bahwa mungkin ditulis. Mungkin sampai ngaji tak mungkin jadi masalah asir mungkin tersare menurut Imam Malik enggak di basuh itu tak abuji soalnya Nabi memutuskan basuh di basuh tapi rawan akibat itu darani karena secara logika istihad istilah Nabi itu wadah sampai dilat apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya apa nak belum ditunggu orang itu wong rayu lah dimek sampean agak keberatan nanti dilati yang keberatan. Lho dilat keberatan. Kowe gelem gumek Mustofa nanti dilati itu ora. Lho kok urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho kok tadi cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan dia ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i bosen. Ya ora dilat, kok demek najis. Lah itu terus ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus gini apa? Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama dulu hadis itu tidak walaro kita akadikum al kal yang sebelum apa sah itu asal usulnya ceritanya buat ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nanti dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun al-sirat omah orang arah barokah orang arah kalbun malaikat sing ning omahe kok nasu to gam wah ada wong omahe nasu ning gam macam-macam terus wah tapi ulama yo grogi tafsir malaikat itu ora mlebu omah sing ana nasu ulama nafsi maksudnya malaikat rahmat nah malaikat ada pelancar malaikat mati lancar ya mereka nak nganti kok eda itu semua malaikat uang biasa orang ramah malaikat akhirnya ulama dewa istihad ini akhirnya jadi istihad malaikat rahmat bakal lebu omah sing ono dari ulama sufi protes warahmati wasat tulis orang-orang mau ngantuk rahmat itu jangan asune orang nasi itu tetap rahmat boleh saya ya mau kan ulama nasi malaikat adab dong malaikat adab malaikat mati bebas orang asune lah masuk jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune nah malaikat adab lancar malaikat mati kenapa tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk pintu tentang apa pepe ana asune terus ana rahmate pangeran ya tetap orang kan nyatanya membiasa itu kelar mana berarti untuk rahmat Allah ya kelar ngombe akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji tentang hikam tentang itu bahasa kinayah di Nabi ngedikan gitu bahasa baitan muradan bihi al-qalb menurut cerita istimewa baitan muradan bihi al-qalb ati terus kalbun muradan bihi at-toma al-suratun muridan bi al-khoyal jadi malaikat itu tidak masuk hati di mana hati itu ada mental tomak kepengen barang itu atau mental khoyal sebenarnya berimajinasi berpan ulama sufi macam orang istihad tak kayak menang-menangin diri wah ada pendapat mesti dialah jadi orang istihad mau ada pendapat mesti duit dengan apa orang tak baca ayat alasannya nggak ayat wasku alaihim naba alladzi atainahu ayatina
fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a. Terusane itu di famasalhu kamasalil intahmil alayya tas au takruhu napa ya. Wong alim sing ra iso nglakoni ilmu iku wong-wong alim sing ngrasa abadi iku kaya asu kamasalil la asim bihin tahmil alayya tas au takruhu ya mbok sentak yo melek ora kok sentak yo melek selama nasiri toma asu itu penyakit napa ulama sufi dinggon maksudnya asune ngono to. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dhe mental to. Mun sari sampean cek madzhab Syafi'i nopo gaya bebas. Kalau saya dalam konteks saya sekuler atau modern enggak, saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, panjang mergo ngalim, ora perkara bid'ah kok. Betul-betul aneh betul. Saya punya akurasi ilmiah tenggene madzhab fikih sampean maca teng al-madzhabul arba'ah napa teng Mahali teng mungkin ana keterane cari Imam Malik asun aja. Mboten, zaman ngaji nggih. Ngaji ya. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilak. Wis dilak disebut ada. Loh itu kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Ya gitu, sampai di depan Mustafa game, nanti dilat orang. Terus ada itu ada mungkin. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin rambut umbah. Tapi nak ada mungkin ada telek, debu sama umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu, gitu. Artinya umpamanya ada, ya pantasnya itu. Orang kudu asu dari bayangannya orang kudu asu. Umpama pas itu sing dilat pitik utawa kebun bilang berdilat kebun itu bukan bener. Gimana kira-kira? Kalau ngalir mana? Nah, ngaji bawa ngalir berpengalaman. Amalan ini Imam Suyuti tetap makni nafsiri ayil kawasit minal ilah. Ilah itu jamae kalbun. Artinya apa? Asu. Corong Syafi'iyah, corong Syafi'iyah, jajaran wani. Kalbun itu pantangan, kalbun. Tapi Imam Suyuti itu menyatakan minal ilah. Ini Imam Suyuti itu. Minal kalbun, ya kalbun asu. Ya karena memang nggak ada kesepakatan kalau anjing itu nafsu. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya, karena dihukumi nafsu. Ya itu jenis ijtihad. Imam Malik menitik beratkan pada jilat be ada. Dan jilat be ada itu memang Imam Syafi'i nak jilat be najis liyane gimana? Ya, masalah ijtihad itu panjang repot. Jadi kasusnya ngomong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Jika Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alam tuh minal jawarihin apa? Mukalibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah karakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mengiri makhluk jenis apa? Kapan syukurnya kucing baca kita itu masuk ke rumah 10 tahun menyalami wak. Yang orang Islam lebih hebat dari kucing. Nasibnya kucing apa? Ceritanya itu dari Nabi kucing turun saja itu digunting demi apa? Kucing. Tapi uang banyak karya adat soleran. Padahal ceritanya asu ora kurang untuk berhormat. Ashabul Kahfi di rumah dan situ gitu apa? Tapi cerita itu udah mengurangi. Ciri asu kayak wong dolim. Mana budi-budi ke daerah santri orang asu. Ke daerah apa kan? Ya pun saat ini pun mengotot. Ya kudu kan ngomong tahu-tahu begitu. Sampai mari spekulasi dari kiai rumah asu. Karena kiai asu. Mengurangkan asu daerah Jogja ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak juga
kita kiwas alihim nabal lagi napa atena wa ayatina fansal minha fa'atbahu syaitan fakana napa minal ghurur walau syina la rafa'ana biha walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawa famatalu kamatalil kal in tahmil alaihi alhas atau tatruku napa ya jadi cerita mazhab fikih itu tentang ini secara fikih di hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa. Ini ku zaman kuno yang nak ngejar idam itu menyuruh anjing kan bisa. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlambat. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anak. Jadi sampai rasa takut, karena najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampai di ujung ini, ketika dihukumi suci, orang berbasuh, tenung jenis didilatasi, berbasuh, sampai nabi ngombe, gelasem didilat bul, atau didilat sapi. Kira-kira basuh dia bu. Basuh. Aku ngombe cara seperti apa rugen. Tak basuh. Orang sakit pun. Dari waktu itu biasa sama orang berlebihan. Muka lipin, kang wis mengancing, sing wis dipilaku asli. Kalau nanti muka lipin muka, mingkal labdul kalbaditas. Kalau labdul bos ngelepas koyo asu insun, kalau baik asu kita. Arsal dua. Tegese wis ngelepas insun bu engkal bu alas itu ngatasé dua. Tu alimu naguna. Kang mulang sira kabeh guna ing kila. Lapat alimu guna halin dari halin dongil muka. Saking halin dongil muka. Tu adibuna guna. Tegese wis mulang sira kabeh guna ing kila. Mimma allamakum. Mimma sing perkara alamu akan mulang ing sira kabeh sapa apa-apa. Min ada bisa disangking pira-pira tata kramane keburuan. Gitu mau hewan sing halal kali gitu kalau syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah bilang jadi itu zaman periode kuno misalnya berburu ikan atau berburu bibis atau berburu atau banteng itu ngongkon asu kan mungkin nak dipateni mati gitu nah ini kalau cerita terus wong pertanyaan nah ketepil dia nak bedel jas kalau nggak ada paman sudah jadi akhir mati terus dipangan jadi alasannya kan dulu itu memang gitu ya jadi misalnya kita kalau pakai macam halal kita sampean panah terus mati kalau pakai dong halal kan gitu meskipun rasa sempat disembel saya gimana kan nggak panah bedel langit tembak nah, terus sampean halal tuh bedel langit mati nah terus mati mana yang langsung mati halal lo orang gue cerita ilmu halal betul nama halal betul rata-rata lagi Jawa itu gila alasannya ngeten wonten kiai sing darani itu haram mergo tumpul artinya tumpul itu gak landep dari kiai darani ukuran landep itu apa raiso kebun jadi kiai sing darani landep itu orang yo tumpul betul ukuran landep itu oh nyata tembus tak barang tembus apa barang landep tapi terus akhirnya walhasil Kiai Jawa nganti saiki ku bilang Kiai Jawa mergo darane ora sing halal darane cara Kiai kula wong mbah kasmuni ora kelas nyate nyate nak karwan tak mesti ra kelas nyate ora kelas kudu gak pitik ya delala Kiai sing ilafno ngoten jen kiai-kiai sing ngicek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele dadi cara Kiai kula mesti wong bakas niku ora tau uripnya gak makmur jadi orang diamati fikih tapi sosial masyarakatnya mereka udah nyata sama namun ngaji kita fikih atau ngaji mungkin wah itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cili-cili juga misalnya hasarat ini cerita fikih gitu sekali-kali ngaji cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram tidak kecuali
khinzir. Yes. Secara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu, yaitu khinzir, celeng tadi. Gimana ini? Terus dan hewan sing dinabin miklat, yaitu sing duwe paruh kuat, atau sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora orang contoh, Imam Syafi'i ora orang contoh. Menate wonten kiye nyontoh dibantah. Cengkraman kuat itu, contohnya kok bido nak yang perempuan, macam bido kuat itu ala-ala gitu. Dan nak saya manuk cendet, kutilang cilik-cilik itu wah. Tapi cara kiai itu aku tak cara hewan sak level nih. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanan itu kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai timbang temen nek, rencanane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok. Ora oleh kuat. Kagak mangan deh, mangane kudu berburu. Itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu haram. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amru illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Nggih. Terus au fiskon hidari biru menyangkut nyebutin. Tapi yang jelas kewan yang disebut yang mesti haram itu mati, bahkan. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala atau ini ya, ila ayakuna mai, kecuali itu. Al-dama masukkan atau gede, kalau Jawa dikit. Al-lahma khinzir, atau al-fiskon uhilla lillahi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya yudiha biwiri bismillah, dipotong tanpa nyebut nama. Itu yang disebut Quran tetap bagus. Untuk daging tetap Allah apa? Sehingga Imam Malik darani mangan daging asu mau terus. Banyak lah kasar. Kados kuwadah, kados kulo. Pokoke standar iki berkowe rapok kok mangan kula panganan kok tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampeyan nak madhabi Malik kok terus, sampeyan nak ngaji zaman ngaji begini mboten. Tak krungu mbok madhab Malik kok sing haram. Hampir enggak ada gitu madhab apa? Malik kok beda. Terus madhab Syafi'i dulu kok itu sing enggak hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kok itu Kulu khayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahlil fakul umat tahbasadul arok bertiba asalimah bahwa haram. Menurutku asli tek dawi mantan. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi, dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, tahbasadul arok bertiba asalimah, dan orang yang masih waras juga menganggap jorok, maka hak tiba asalimah. Jadi tiba asalimah kalau sampai roh cacing jijik aku mapalan atau jijik halal. Jadi ukurannya relatif lagi, dan kalau pokoknya nak watak sing waras itu darah ini. Nah orang Jawa rata-rata sepakat kan cacing gitu terus kena fungsi hilang jijik kemarin penyakit mah kemarin mulai balik mak ilmu agama sebenarnya pun entek. Mergo ketika secara sains itu dilawan itu kan ilmu agama nyorong. Misalnya ya agama ngarang ulo, kowe kiai ngotot ngarang ulo. Karena seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsinya ini gunanya gini. Terus kowe ngono kok haram. Jadi boleh bisa nasib ilmu agama dilawan ilmu rasional. Mungkin zaman Nabi nih. Dia misalnya ngarang ulo, ada penelitian, ulo kena ngene di sini, kok haram emang kan? Juga sampai nyesali asun najis. Kalau hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani lah. Sebenarnya mau agama nanti kiamat, nasib emang. Musibah ini, semua teori pengetahuan itu arahnya tidak tahu. Mulai minggu-minggu ini kalau sukani ilmu, minggu-minggu ini kalau mikir. Pas munajat temennya, saya tidak mikir hidupan dia itu hidupan jenengan. Saya pas munajat dengan Allah itu ayat Quran itu orang hubungannya melapat Allah. Dan sing iso beda. Ini kan orang sing hafal Quran, yang sekseni omongan itu.
Karena ketika Allah tidak disebut, itu teori Quran itu mirip dengan teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ini, manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rada gede kuat. Pas rutin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk menehnya. Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika yang mengatakan begitu, orang Cina mengatakan. Berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allah alladzi khalaqakum min dhafin summa jalan ba'da kuwatan summa jalan ba'da kuwatin dhafal wasaiba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakne lafaz Allah, wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedakne Allah tok. Wong sampe sujud nang wiran sangi syukur kula. Sing iso bedakne ilmu Quran ora nyebut Allah tok iki. Mergo andekan gak ana unsur Allah wong PKI yo ora ngono iku, wong cilik-cilik gede di dasar ABG. Kok tuwek meneh nunuk-nunuk gede. Iku ora usah Quran lah yo mesti ngoten. Iya ya. Nggih betul. Sing iso bedakne disebut kata Allah niku. Ya itu wong Islam unsur ngono niku krana apa? Cara roken aku Gus amat tasawuf kowe kabeh kesane apa. Tapi umat tahu kok pas umat. Jadi iman itu bukan orang Islam rasanya tadi pas umat. Ya kudu ngono terus ora umat sufine ning apa umat sufine ning awake dhewe. Itu sing iso bedane Allah. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya lasam suyam bagi laha antut rikal komar wala laili sabukun nahar wa kullu di falaki yasma wal komar qaddarna manazila hatta aga kalur junil sampai saat terusnya dari kata Qadirul Azizil semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah Al-Azizil. Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam siyam bagilah antudrikal komar, matahari tidak mungkin jelek bola. Lasam siyam bagilah antudrikal komar karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran selama 6 bulan per bulan selesai. Mestinya tetap rembulan per bulan selesai. Matahari mau terus jadi musim 4 nih. Artinya andai kan tidak ada kata Allah yang sama gitu. Sing beda no yang bergolong sudah kata Qadirul Azizil Ali. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Gempa itu termasuk orang Islam sing pelajar didarani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Beda nih orang Islam nyebut Allah, itu kersane Allah pada fenomena alam kayak itu. Orang enggak Islam enggak nyebut Allah. Tapi terus sepakat jenis gempa yang bumi goncang disepakat. Ini masalahnya nyebutnya tahun itu. Nah itu yang dimaksud ayat ini mulai dari ngapal pulau itu digolek ya. Bilang pulau itu apa, harus kadang ngapal tenang Allah, kalau boleh ayat terang ayatnya apa? Akhirnya itu yang dimaksud Quran dzalikum bi annahu idza tu'iya wahdahu kafar tuba yusrabi itu gara-gara wong kafir yang diadab mergo nek disebut Allah gak terima. Nah disebut liyane malah terima. Jadi misalnya ana wong nak ateis utawa PKI bocah cilik, cilik itu batu itu bocah cilik, cilik kuat. Bar kuat litate nggo tuwa meneh terus lemahne gede-gede. Lah iku kersane Allah. Ora kersane Allah berbuat gak ngono iku. Jadi saat ini pun ketok, bedanya orang Islam dengan orang Islam. Jadi orang Islam itu Allah. Pulau itu munajat, pulau ini. Nah sampai terasa terang orang sampai kalau lagi kesimpulan orang malah kok keliru, malah keliru emang. Kayak karu-karuan. Ayah, dan artinya memang bedanya yang itu. Tapi sampai terasa sampai lama-lama itu pak cerita, pulau kan, pulau. Artinya tak perlu dibantu sampai. Ngibat itu sak level. Tapi masuk akal. Mergo wonten debat. Jadi wonten guru meyakini lah wong munggah bulan itu orang balik Quran 4. Jadi itu bulan. Mboten cara kula mungkin. Bulan tak. Guru ini bareng kakak tuh. Pokoknya cara aku ora mungkin. Ya pun Pak, cara jenengan.
Mun kula mboten bantah. Lah kok ora bantah nganti jam-jam nanti. Mari jenengan dalil Quran hadis barang. Nek jenengan dalil mungkin sampean carane maknane keliru. Lah nek muni cara kula ki pun cara jenengan nafsi bener. Sale ndak elek. Semari kula ora trimo sampean dalil. Lah dalil iku soalnya sampean salah tafsir. Niku sakniki digawe dalil ya teng Kudus teng Rembang ngoten. Nek ana kiai Golkar CCKB gak dalil Quran pun cara jenengan. Jenengan ramsi ben. Tapi nek jenengan dalil TKB tak Quran, ana Qurane P3 ana Qurane P2 tak bantah Quran kok wong akeh ora ono urusan iku. Lah nek kenapa dicara kula? Aman ya pun cara jenengan. Tapi terusane iku sing elek. Cara jenengan ora mesti napa? Tapi tenang ya, jadi saya pulau pribadi pas mengajar tentang pengira pulau kan belajar ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu apa tapi ketika Allah tidak disebut, memang kayak sama misalnya Quran ngendikan warufad dilubah duha ala batin fitu padahal diskol bima'il kabeh tanduran nak disiram di banyu yang sama tapi rasanya beda ya kan masuk PKI udah ada ngono salah sahabat podo mateng ya, sing kecut, ono sing rapati kecut, ono sing mah. Padahal diskor bimai, padahal banyune kok. Sing beda wong Islam bera Islam nak cowok Islam ngono iku faktor kersane. Iya betul. Mulane tetep akhirnya apa sirine ayat itu ya berkono domber sing nuju Allah, wanufat dino. Saya lebihkan, saya bedakan antar dua itu tak dua batin itu. Kalau berarti yang sudah bicara saya Allah itu kami Allah itu baru pasti mereka nak orang tersebut Allah betul teorinya model buah-buahan itu kelihatan ya sama tapi rasanya beda gak usah sebut Allah kan sama nih sebatas itu kan berarti urung sampai Allah sebutkan orang Islam dan Allah itu menciptakan buah-buahan sama tapi dia menciptakan rasanya beda akhirnya sing kita nyebut dia Allah sampai terusan terang, tapi bolak-balik daripada riskan reso nyontok, malah repot. Pokoknya api kan, pokoknya cara risbak, saya ngapain bisa nyebut apa mesum. Lalu kesimpulan terakhir kau tuh sama jalan dewi suku. Apa yang dia kalau tinggal suku, suku. Dari. Soalnya aji ngerti. Ngaji paling boleh untung di kontukan pulau kerja ngaji lihat-lihat ini udah khusus jadi panitia kangelan memberi kita kawan ngaji numpang jadi aman panitia itu aman orang ada salah dong nopo karena ngundang konsekuensinya itu apa tidak ngatur macam-macam juga tidak numpang tapi kalau kan orang alim jadi buatan kalau ngaji gitu jadi diundang buatan cek numpang cek ora yang pentingnya iki jujur ngoten iki dadi ora beda kalau sampe akeh nak mulang ngene iki ora usah nyeblek ngene iki jujur mergo kula mulang pancen niku keyakinan kula mulang Quran tengah kersane Allah jadi kula jujur karena saya gajah ini di depan Allah titik Allah menang kan orang ngarepe sampean tambah tak ana saya jadi ibadah lihat itu kita orang alim ngaji ibadah lah orang ngaji ibadah lihat ini kalau nanti di buku rutin yang haji gitu sampai kok baga haji perkara ibadah yang kalau ibadah lihat kalau ibadah apa? Nak marah emosi, nak melarat rakaji melete jangan kok haji melete kok tak korup aku cara bingung itu efesin rasa tak langsung teng tinggi itu kalau ngomong rasa ngeteki teng teng tinggi mau malah just udah tau tapi tenang, banyak butuhnya Islam Pakulu mimma amsakna ali mimma alamakum wa min adabi sayyidi saking adabi Pakulu mongko mangan sira kabeh mimma saking perkara amsakna kang nyekel apa kilap utawi jaware alaikum krono sira kira-kira kita memiliki wa alaikum krono sira
Jadi makanlah hasil buruan anjing. Asal saat anjing itu berburu gembira karena disuruh majikan. Tapi kalau dia berburu karena karpe dewe, berarti dianggap haram. Kalau aslinya memang berburu karena karpe dewe. Jadi itu jenis nama amsak napa? Wa ing totalna senat di alam yakul nami. Wa ing totalna senajan sampai mateni apa jaware. Di ayat kuna gambaran kemangan mate mangan apa jaware minggu sangi ilas wae. Bikilafi wirim alamati kelawan berbedane kewan sing ora terpelajar ora dilatih. Pala itu mung ora halal posisi. Apa buruane jaware. Wa alamat hau te alamate jaware sing mu'allamah. Wa alamat hau te alamate mu'allamah iki hewan pemburu sing terpelajar utawa sing terlatih. Iku antas tafsir. Yang mau melepas, maksudnya mau berburu, apa mu'allamah tidak arsal kanalikannya melepas siro. Watan zajirolan yo gelem mandek apa mu'allamah tidak zajar kanalikannya nyegah. Misalnya asu terlatih ukurannya bedak wong iku, gitu bedak. Kon leren gila. Kon leren tetep bedak berarti avolasi. Asu kabarnya berarti asu di interest pribadi. Asu di interest apa? Jadi kon kan gak nurut. Kon leren tetep buruan. Berarti kepentingannya itu gampang. Itu wong meduyu kepentingannya itu. Batun sikulan nyekel apa jaware asoy gak buruan. Ora tak kulan ora mangan apa jaware bisa buruan. Jadi tenane ketika nyekel ora dipangan, tapi digowo pancen tujuane dikakna majikan. Wa apa lumati sithik-sithik perkara ira kang den pinawuri bilang apa dalih salah sama. Paling sithik dijajal pinter. Pain akarat ini. Mongko lamun mangan apa jaware. Kalau hewan pemburune dhewe mangan misange soet paling sami ma'am sakna. Paling sama orang apa soal demi masing perkara empat nakangnya kalau Jawa ala soalnya demi bose Jawa. Nyatanya dipangan dewe ya berarti dia berburu karena kepentingannya dewe. Anak ngono pala ya tilu aku. Mengora halal memangan soal. Hasil buruan sing asune dewe minat, iku orang halal. Kama fi hati susuk itu. Kaya ing dalam hati susuk. Terus wafihi lan iku ing dalam hati susuk kan kaya ana keterangan an-nasidah. Saat temen buruan sing krono panah, jadi kewan misalnya hidang melayu sampean panah. Iku ingat tidak usilan alikane dilepas apa sakit panah. Ya, wazikira lan disebut apa ismu wa asmane Allah ali ngatas sesuai. Iku hukumnya kasoi bin mu'allim minal kaya hukumnya buruan sing kasoi bin mu'allam. Kasoi bin mu'allam kaya hukumnya buruan sing diulang minal jawari sing sanging kira-kira apa buruan sing gampang nak makna, kalau di guna gampang ini, kalau nak makna kita mau jadi bismillah yang halal, arah untuk bismillah rakaat. Buat kurus mabohi aliwat kurulan nyebuto siro kafe ismabohi arah asmane Allah. Buat kurulan nyebuto siro kafe ismabohi dan itu sama percayakan betul teori pulau. Ujung-ujungnya paling penting nama Allah. Buat kurus mabohi aliwat takumo. Innawa sariun. Jadi sing beda no Quran ilmu dewa Islam bera Islam menyebut dan misalnya buat nyebut apa kan sama itu ukuran hewan pemburu yang terpelajar itu kalau disuruh ya lari, kalau disuruh berhenti ya berhenti mesti caci lah, gue suwe sama dia mereka yang pancen motor nih baru sing iso beda no disebut dasar Allah lan istilah itu alimuna guna mimma allamakumullah. Allah disebut penting, enggak saya bisa beda ilmu yang Islam bera Islam disebut cara ora disebut Allah nggih sami. Artinya buatan sami nggih sami. Ukuran hewan terlatih itu apa? Ya kalau disuruh jalan, kalau disuruh berhenti ya berhenti. Iya betul. Rasanya nyebut asmane Allah, PKI lah di ngoten, wong Rusia lah di ngoten. Sing iso bedane ngene kudu alim guna mimma alam. Terus bedane nang Islam pas mangan buat tulis mabohim ale. Terus Mbak urusan makanan gitu. Andaikan kamu cerita fungsi makanan itu menambah energi. Dengan makanan maka kebutuhan jantung terpenuhi, kebutuhan perut, kebutuhan organ-organ tubuh terpenuhi. Ya kode teori medis, teori ini PKI, teori ini yang tidak betul. Sehingga beda nopo, ya was tulis mabodi. Karena orang Islam saat makan nyebut Allah. Karena fungsi makanan sama itu. Orang PKI buat apa? Mangan benopo ya, benar. Nah marah dia tenang. Masih Mustafa kita kemana mus? Ini tenang okro tadi ya. Bedanya nak orang Islam kemana mus?
Gue kekuatan ibadah. Kan kita Islam itu. Kawin kekuatan. Apa dodo nuruti nafsu birai ini sama nggak beruang kawin nuruti nafsu apa? Birai. Tapi nafsu apa tahu itu? Mungkin mati nabi. Terus kita Islam kan? Jadi tidak mau Islam kekuatan itu tuh dia ciri. Jadi. Wah dari birai. Tapi tenang, ngaji tenang, itu berkunjung. Maksudnya itu tenang. Cuma ilmu kakian ada nyampe nabi berkunjung. Berkumpul pas-pasan kabeh itu penting. Ini mau cerita, kalau dia pakai wakil, top kabeh. Aku pakai biasa, aku pakai wakil. Berisi top, ulangnya kok tenang. Dua dia kalau tadi tak dibuat semula, boleh nyekali tenang. Nah dia misalnya biasa gitu. Di pulau guyon itu masalahnya banyak yang punya akeh. Akeh itu guyon. Kok dia mesti tahu kan iso yakin. Materi keliru. Lah materi keliru dah seorang guyon. Gara guyon dah jenis sopan. Tapi akhirnya sopan dia apik. Untungnya orang sopan itu akhirnya apik. Kalau gak karu-karuan. Nah, kalau wantikan dia. Kalau guyon masih gampang syukur, lalu jujur, kalau nak munajat di pengeran tamu Gusti, wong NU, wong santri, orang NU. Jadi wong murid mesti di masalah problem ekonomi keluarga. Dan saya akan mengawal umat supaya mudah syukur. Saya secara pribadi tidak ada masalah. Jadi wong murid mesti dihutang, duit kasus, duit kekurangan. Dan itu kalau saya hayati mesti nggak bersyukur. Mana terus mendadak, tapi tak munajat sampai pengiran itu, lo buat mendadak dengan pilihan-pilihan rasional. Kalau dengan pilihan rasional, ya sampai ke orang kan biasa perjuangan ada tantangan. Para pakar psikologi, para orang politikus, para sosiolog juga hidup kan penuh tantangan. Iya betul. Jadi dia tenang karena yang namanya perjuangan ya ada perintahnya, yang namanya cita-cita ya ada Nah sing beda nang Islam apa? Dewa Tarjuna minallah malah problem di mana ujian. Nah Mustafa jawaban ini kan mus anti musibah ujian manis. Jadi semua ciri khas orang Islam menyebut awal itu. Iya betul. Melibatkan Allah. Lihatnya mirip tuh. Persis. Kalau tenang pura, mau ketemu tapi kalau yakin, sampai malah yakin di sana kan. Masuk munajat, pengiran aja syaratnya. Sampai di keputusan itu saat tahajud, saat munajat munajat itu nak iso tahajud. Standar inna nasya'atal laili ya satu atau aku apa? Jadi standar di mata Quran tetap qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana terusannya seperti inna nasya'atal laili ya asyaddu wa aqwamu apa. Jadi kalau kamu baca Quran itu malam-malam karena bacaan malam itu lebih mengenai inna nasya'atal laili ya asyaddu wa aqwamu dan lebih tertanam gampangannya kan banyak benten ya, sampai mikir pas tahajud kan gitu bujuk, konco, rawan, musuh anaknya sampai bukan sampai sadar bahwa saya berpikir di depan misalnya ngerti sampai mikir ya, misalnya kadang atas nama kenakalan rasional kita kok balung bisa hancur lebur bisa ditanya namanya padahal bisa hancur lebur yang pertama kita dengan kenakalan rasional mungkin pernah sakit tapi waktu anu lagi anu kita lah gak baik itu ya iya, belum tetap bersama aku tahu orang soalnya kalau lahir tahun 70 tahun 60 kan aku orang itu jadi aku udah harus kandung akhirnya pulang mau Quran jadi tadi teori ini Quran kan ngoten ketika orang nggak percaya bahas tani sama kubur teori ini Quran ngoten bahas itu enteng soalnya bahannya jadi bapak sholat tuh kami kok 2 takut saya aku tahu gawe gue di serono apa ini betul bahasa orang bahan ya, rupanya balung iya betul ya lah sampai nama malah orang bahan ya, sangka orang makanya istilah bakat sholat tukang kopi walang takut misalnya alasannya sampai tapi kan nanti orang tersperma soal hubungan senggama suami istri dan sebagainya itu kosong masih pakar barat lah itu sepakat nah turunan manusia itu satu cek sitok masih orang Islam darani Adam, orang Kristen darani Adam, orang sing Ragomo darani mbok ketek mbok. Tapi tetap sepakat turunannya sih. Tak tahu lah ya. Intinya tahu lah. Dan ini ketek di Adam di apa terserah teorinya masing-masing jelas tahu lah. Mana sampai ngaji Quran sing percaya betapa Quran itu rasional. Tapi rasional sing disebut Allah. Ini ku hal kata alal insani fi minad dari lam yakun syai'am.
Manusia kok melete, mereka itu pernah mengalami periode yang tidak siapa-siapa. Lam yakun syai'an. Jadi hal ata ala insani fi minad dari lam yakun syai'an. Pernah ada di mana manusia itu tidak siapa-siapa. Ini demi Allah dia manusia kan? Berarti kan pernah ada. Malah yang Mu'tazilah dan ahli sunnah itu kalah, besok Allah. Betul Mu'tazilah kan ya, manusia itu menentukan ikhtiarnya sendiri. Nyatanya aku mengisai rugen juga sampean misoi, supaya jotos saya hasil jotos. Pas raga beda raga hasil. Jadi ahli sunnah itu padu musono kue, kan? Musono kue dia apa jotos sampai rajotos. Lalu saya kok wujud zaman Firaun, apa kowe tahu karep wujud? Kotor sempurna. Sampai orang ajar. Ya bodoh, saiki Mustafa kepengen ngomong, kepengen turun, kepengen nyuwek kita. Lah saiki pas turu kok iso tangi, pas kowe turu kok dikarep tangi. Gimana? Sing nangane sapa? Lho ora sing karep tangi sapa? Paham? Itu penton apa ora itu ngono iku? Gimana? Iya saya kira mungkin pengen mangan, pengen ngombe. Nyata ini Gus kula nanti karep gitu sampean pengen mangan, pengen iwak pajumu kowe sok. Tapi ra ono, zaman ra ono kok karep ono, kok saiki ono. Itu kenapa Allah itu paling bangga dan sering disebut dalam Quran sifat sholat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena andalan Allah ya sifat sholat itu. Karena setelah manusia itu ada, mesti manusia itu kepengen ngerasa awake dhewe sing lakon. Iku saiki sampean saiki mangan, mlaku, ngombe, mergo sholat. Lah Allah zat sing bangga mergo sing anakno iku, mergo wong nek sono mesti pikirane nglakoni dhewe. Lha iku sing dimaksud ida matal alim dagan sunna wong alim mati ilmu ilang paru. Wong kula ora ngeten iki ora krana kitab. Mesti wong alim gadah sirine ilmu. Kados nerano ngeten itu kan murni ilmu. Yang tidak ada di kitabnya orang alim itu punya improvisasi napa sendiri. Akhirnya memang paham. Oh iya, kenapa sifat Allah disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Menciptakan. Karena setelah manusia itu tercipta, mesti ngerasa istinadu fi'li ila nafsi, mesti ngerasa dhewe sing lakon. Kan ngono to, bisa iki sono kan. Ben ngaji, ben turu. Umat iki mbak ngamuk, umat sipino itu kok. Ya iwatu mah. Sesukine nak umpan. Apa cuma iku aku gawe sono. Iki mboten. Zaman rumono kan tak kakean tingkah ngoten iki. Ayo mergo wis ono. Jadi Mu'tazilah sini aja no. Lah iya ngono mergo kowe wis ono. Zaman kira ana kok kowe karep ono. Kok terus ngono maksudnya. Tetapi itu tenang. Karena percaya gini munajat. Yang Islam mesti kira munajat dia di umat orang tahu munajat. Kalian mau khilal lakum thayyibat. Ayo man daliki sira ukhilatin halal lakum di sira lakum atau ibadah pro barang sing. Itu salah dari barang-barang sing. Waktu amul ladina ul kitab ladin halal lakum pakanane wong sing asik. Ingat sini wong alim. Itu ya udah. Yang wong alim itu gak dengar, tapi aneh-aneh macam ini sejarah ilmiah. Mau kalau baleni malih, mungkin sekados makhluk yang sering ketemu wong Kristen Yahudi cross. Kalau maknanya kan yas aluna takut sopong ya. Yahudi itu orang Islam, joro sampai aja Yahudi di padang Islam. Kalau maknanya kan saya enak ya, kok sopong kok Yahudi orang Islam. Berarti sampai banyak bukti berarti apa? Tapi saat ini bener. Aku lalu mau ngalim tenan teman ngerti. Ini kan batu amuladina untuk kita. Dapat ikut Yahud, wan Nasor. Karena pernah ada, selalu ada kesepakatan. Misalnya orang Kristen dan orang Islam beda nih Trinitas. Tapi nak masalah dapat ini orang Islam lah sepakat sembelihan yang Islam yang halal, sembelihan yang Nasrani ini. Nah, ini kan takdirnya soalnya ya. Waktu amuladina untuk kita no. Dapat ikut Yahud, sembelihan yang Yahudi kan. Jadi ini maksud itu betul betul semua. Paham ya? Mulai mau kalau maknani, cek orang Islam, cek orang Yahudi. Tapi, kalau jadi ya grogi, gak ada grogi Allah. Kalau disamakan itu, disamakan. Ini macam dia filter, ngalim barang ngalim. Lalu tapi tenang, kita ini kan maksud juga lagi. Waktu amuladina kita no, dapat ikut Yahud. Mulai ini mas alunau sampai maknani, cek Islam, cek apa? Islam. Sama nak takut. Islam gitu padahal. Ya mana konteksnya memang masalah data itu boleh. Sembilan yang Nasrani halal, sembilan yang Yahudi ya konteks data.
Apa mana sebenarnya tiang apa Islam. Paham? Mulane teng mriki Imam Suyuti nafsiri wa ta'amul ladina utul kitab babaihul yahud wa karena kitab itu dari segi akidah itu menyangkut sembelihan. Ya itu balik misalnya kayak Romanto nasihati anak itu untuk mereka Islam soleh ya di sini BPK ya urusan udah semua ada murah itu murah sebenarnya dia mau terlalu murah itu pak urusan pakanan juga kan mesti orang fanatik mulai bisa Islam urusan pakanan dagang orang fanatik itu mereka bukan fanatik itu misalkan mau coba bukan jari dulu data itu jauh pulau moco loh gini, nah sampai jeruk-jeruk no, orang Gus Bahan orang pulau moco, pokoknya tak moco ini dapat itu jauh. Orang Gus Bahan nanti pulau moco nih, dapat itu jauh tuh, toro-toronan. Khilulan, utawi panganan ahli kita bukan halal aku. Ya mulanya wau sirine rahasiane kok pulau moco, ya selalu natakok sopo Yahudi Medina, utawa orang Islam di Medina. Lagi terus no Kristen juga kena umat Nasoro bareng. Nah sampai orang Indonesia, no PKI bareng PKI. PKI bukan asal. Jadi kalau agama Quran itu yang anti itu sama ateis. Orang-orang yang tidak beritu mesti buatan. Jadi mesti buatan. Paham ya? Jadi sirine Quran itu anti sama orang yang tidak meyakini apa? Tuhan. Jadi dalam banyak hal pokoknya orang yang meyakini Tuhan itu dilawan. Meskipun ya Nasrani ya dilawan dari segi Trinitas, tapi dalam yang lainnya sering diakui. Kasus ini kan menyangkut dabae sembelian. Nanti mau diskusi nama seminar terus wah itu tokoh lintas agama. Terus jadi ini tuh duit kok, bagaimana mau nggak percaya? Lah kalau ngaji kan itu terang kan ikhlas lagi. Tapi nak neng seminar harus di kampus itu bagus kiai. Itu toleransinya berusaha toleransi. Urusan toleransi. Urusan toleransi, urusan perilaku. Terus kok kampanye orang urusan dia. Itu betul banget. Kalau lakum halal sirok, waktu amukum, ini kita toleransi benar. Terang utawi pakanan sirok kabeh iya. Lah pakanan yang makanan Islam yo kilul. Laku sewi. Baru sanatu nal mukminat dan wong sing terhormat sangka mukminat. Wong sanatu lan wong sing terhormat harair minal ladina utul kitab dino. Yo kilul lakum nanti guna yo halal kok. Nah iki fikih malah sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, Yahudi, Nasrani halal dikawin wong Jawa wong wedok. Jadi ini makmur mengaji teng mriki terang. Jadi asli teke musona tak tembunge muan wong wedok. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dihalal wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten suwalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi wong Islam. Mergo cara teorine kemungkinan penguasaan wong lanang. Itu nak wong lanange Islam itu tetap mungkin menguasai bojo Kristen ya. Tapi ora suwali. Malah sing mikir dibatas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina untuk kita ningkap fikun dadi wong wedok. Malah sampeyan ngaji fikih nganti mati lah ora-ora takbir saling silang total itu bener. Tetap bakase wong wedok. Jadi wong Islam oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal musonatu minal mu'minat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi boten terus ini bukti agama toleransi boten sakit sampai mati jono. Nggih kesimpulan berlebihan terus. Mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Orang itu lintas agama tidak apa-apa. Jadi ruhen ini ragu Kristen boleh asal gelem dong Kristen itu. Oleh tapi masalahnya gelem ora oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus atus wau nyangkut asli, kados masalah asli. Terus ana masalah ijtihad. Imam Syafi'i ketat darani maksudnya ahli kitab sing kholiso. Ngono kaya ruken tau ngaji ya musuh. Ahli kitab sing kholiso. Lah kholiso opo to? Iki kurang kholiso ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Apa bisa? Lima ini cecek ya Islam ini kan kalau apa barangnya ahli kita. Lah cari tokoh-tokoh yang modern itu pokoknya Kristen gerayu gelem. Lalu kata Yasir Arafat pas nikah ibu jadi itu siapa? Ini kata anak tokoh-tokoh ini. Ada Jamal Mirdad keyakinan ini terlebih. Karena cara pulau
Ngoten niku ora ndadekno niku Gusti yang Islam ragu Gusti ora kuwatir kan sekarang ora kuwatir ben ora apa ngono kok mungkin ora mungkin. Tapi itu teks. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak beriman. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngasih Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal hanya tidak semua tentu. Seperti nanti mau dilawan, Quran bolak-balik mengatakan apa kafir lagi qalu inna wa masihun nomor. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu mengakui keberadaan Nabi kita. Karena tetap dianggap lebih baik, orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa? Karena mereka sebelum ada negara sudah takut tuh. Iya betul. Tapi kalau orang tidak beragama kan tidak ada yang ditakuti, ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah perkara. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Mimba wono koli soroko. Tapi kalau buat kepengen bakas detailnya Mas Buri, bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Mereka tetap cara sampai hubungan itu lebih gampang. Sampai titip duit yang pendeta sambil ya. Abek yang PKI itu gampang yang pendeta. Ke pendeta waktu itu dosa. Dia betul ya. Sampai titip duit nih boleh paus juga. Tapi gue percaya timbang titip yang PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percaya sama Tuhan yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampai wah ini pluralisme cocok ini. Wah ini berarti benar yang liberal, jadi lintas agama itu tidak masalah. Itu sampai dewi yang menggawe kesimpulan ngono. Gimana? Nah kalau tak sebut dalam hal ini terus masalahnya ini gitu loh. Ya tertentu. Paham ya? Kamera aku salah netizen. Ngajinya tadi riskan. Sama ada kue dia juga kesan neraka. Barang neraka malah keliru kata-kata. Tapi yang jelas kalau aku mantan itu nak ida atau itu tidak. Tapi nak kawin ya kelar muda, coba sambil kawin lumpah. Kalau yang kira karuan kan, jadi syaratnya kawin halal jadi terus ida atau itu mengguna ujuro. Nak kue kuat biaya, Sini nak ada Islam begitu berapa hari. Kemudian standar orang mau tetap hari jalu kawamuna alam. Wes akeh ngawin Cina lah Kristen, tapi tidak ada itu mengguna ujur. Dia nak kuat biaya. Jadi kamu itu akal-akalit santri. Ukuran manfaat termasuk juga. Ukuran terus dia dibiayai semua nengir karuan. Orang-orang hukum mboten niku. Nah, hukum lanang itu biaya. Mulane kula pertama, kula termasuk biyen zaman sekarang modern ngali. Kula kepen kerja untuk trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Tuhan. Kan kita lucu, baik kula Mustafa Rudin Hasan. Di satu sisi ini perlu ngomong benar. Ini masjid ini sengaja ini. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji ala rojul nafaqatu ahli wa mamunihi wa man talzamu nafaqah wong lanang wajib ngrumat bojo iku panggonane tempate dia ngaji Quran di arti jalu qawamuna alam. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur tipe mantu wong sugih terus hidup manis nggih betul padha nyangkut jihad ki ngoten kula sering ngomong Mas Romanto. Wong Islam itu walak-walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, coba apa lo coba ngaji tafsir, tetap baca itu diamal itu mbak. Gue nak jihad, mesti ngelibatno duit, pasti gue urun. Ya, ngelibatno duit artinya urun, ya urun duit waan posisi. Tapi di saat yang sama gue mitos ukuran ilmu manfaat duit untuk terkode. Jadi memang mulai di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang. Di satu sisi kamu meyakini ukuran manfaat duit terkode. Itu bener. Memang nyatanya ngoten. Saya juga sering alami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Bukan perilaku, bukan akidah. Makanya saya tetap kerja karena dengan kerja saya punya uang bisa urus. Meskipun saya tidak bisa mengkiri fakta rahmani Allah, kalau sering salami tembak, ini belum ngomong jujur. Tapi jangan sampai mereka disalami tembak terus bergaya ukuran. Nah ukuran sukses saya jadi wong alim, alamat ilmu manfaat, duit terkode. Itu tahu. Nah itu tetap salah,
betul jenenge baca itu tetap diam. Syariat Quran mbok wolak-walik sebuah adimu salat wa atus zakat. Atus zakat ngekeki zakat apa napa zakat? Mbok takon iki paling bentu tetep wa atu lan ngekeki sira kabeh zakat. Ora iso kaya sampeyan pewe napa zakat terus wa atu lan ngekeki napa kena. Ora iso tetep syariat Quran ya adimu salat. Wa atus zakat tetep kena. Jadi artinya apa yang dianjurkan Quran tetap standar memberikan. Soal itu nombor petir, tapi di sampai udah disaring. Lo bener. Sampai harus meyakini utak tegir di sampai udah disaring. Nah, selama ini kan enggak. Di satu sisi gue yakin kebenaran Quran. Di satu sisi gue mitos versi MD. Mau sama tobat ngomong ngaji baik pulau. Jelas tuh. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Takok balik manut. Kula niku nate ketua Ma'arif Tensar. Cara teng mriku wis wong alim, ketua Ma'arif. Kula kerja kan wong Gus alim kok kerja. Pas niku beto anu sugih barang malah panen manfaat beto. Pas niku kene ngoten, jure kula paling alim beto anu sugih barang mulai kiai gedhe kiai kere lho barang. Mau tambah yakin Gus Bak ini manfaat apa sebab apa? Tapi kula kan ahli Quran. Malah matian bermanfaat. Mergo ilmu sing nglawan Quran. Malah mati hukum Quran ari jalu kok kamu nalar bisa. Aku pasir bisa kok kamu nalar rijal. Malah Quran jalu manfaat. Malah Quran jalu manfaat. Betul. Lah bapak kula orang modern, bapak yang hafal Quran. Orang itu bener-bener. Jadi kurang salah. Kerja. Waktu Jogja orang tak terakhir sial ketemu rumah tua akhirnya. Kurang tak nanti menikmati Islam. Saya juga tetap akan tanda tapi Mas Bro. Saya paling kecil Mas Bro berkebodoh wali abdul. Orang paling bingung. Tapi yang jelas. Wong alim pancen gampil iki. Uzlah wis supernang kumpul wong wis seneng. Mergo uzlah wis seneng. Kumpul wong wis seneng. Mergo terus ana urusan. Lan kula ngomong di rumah. Wis kudu yen aku kumpul wong kudu manfaat tenan. Ora manfaat ngene apa? Mergo kumpul wong sing nate berkah tiyang. Ora manfaat ngene apa? Mergo kumpul wong sing nate berkah tiyang. Kula mau disalahno saling mbek rumah to. Lah aku salam kenal. Dhisik aku ora kenal karo berkah. Salam berkah. Aku tetap nggak bisa, orang tak mau kan salah itu. Kamu buat saya kan nggak masalah tadi. Jangan ini. Tapi saya jelas jenenge kenal, mesti wonten madharati wonten manfaat. Cuma cara syariat Quran manfaatnya itu optimal. Ini jenis wasaru ilmu maghfiratin biro. Pas tadi orang itu harus berlomba-lomba. Manfaatnya harus optimal. Lah negatif itu sebagai takdir manusia. Jenenge wong ora kekurangan. Macam urip pengen wonten cara nak duwe apik itu optimal. Nak kekurangan terdiri pengeran. Anggap aja kekurangan sebagai pengekang kue rata kabur ora ujur. Sampai nak apik nek mati. Alhamdulillah kok. Apa elek. Sampai kena ora ujur. Jadi kan kesempurnaan. Tapi memang begitu. Ya, jadi sampai kudu yakin. Jadi ilmu itu begitu. Paham ya? Jadi kudu dirasakan. Ida ataimu guna ujur, jadi alamat ilmu manfaat, gising lakoni perintah Quran. Mitos itu nak sing sesuai Quran itu dipercayai. Nah orang percaya mau nyatanya jadi mitos ngono beripe dulu rumah. Materi keliru. Memang kita di pondok manapun, tidak sarang, tidak Lirboyo, tidak Peloso, tidak Jogja, tidak mana saja. Asal pondok salah sih mas. Di satu sisi kita ngaji, dan dalam ngaji yang ngertos sebagai jenengan nak kiai mang. Wong lanang wajib nafkah bojo. Namanya nih hari jauh kau kamu alam. Tapi di satu sisi ada, selalu ada mitos yang beredar. Jangan dulu hafid dan meninggalkan. Itu mampu sudah enak deh. Oh, mali kemoten. Mali kemoten. Di satu sisi itu dipuji. Wong itu ora tau kerja. Saking tawakal, saking tasawuf dipuji. Tapi menurut saya itu. Enggak ngukur prestasinya. Semua orang terjual duit terus dewi prestasinya kok urusannya terus di satu sisi dipuji sufi, di satu sisi prestasinya kok urusan duit. Dan ayat puji sufi mestinya ngeten. Ya itu sufi, orang kerja. Dia tahu susah. Orang kerja lah, tetap sholat, tetap ibadah, tetap mulai. Orang ojo nyebut duit, apa konsekuensinya sebelum sufi? Dia betul ya.
Tapi di satu sisi gue kalau sufi kok prestasinya urusan. Itu kan, ya itu bukti kalau kita masih awam. Jadi tak omongan taruh kabeh ora beban. Taruh ora apa? Ora beban. Santai wae, nomor itu bener. Tapi kalau dia dong awam aja kalau salah beda. Salah itu termasuk bener. Musinina kali ekson kan, maksudnya terhormat kan. Maksudnya terhormat, jika nak seneng ngomong itu terhormat yang mutazawijin untuk saya dikawin. Orang sakin orang terang-terang orang selimutan orang terang ini nabi sini kali terang-terangan bulan sini. Makanya terhormat itu dikawin orang kok. Itu fajata zakat, fainau awal dua dibasa wa asolulil haji. Walau mutakhidi dan orang dikawin simpenan. Min guna. Sampai jadi pejabat, jadi kiai, jadi wong cilik, wong gede, sama ada khusus, nak kawin resiko tapi tetap mau rasa kawin. Ini Quran dibakas ini jadi mutakhiri, min guna, tusiruna bizina bihin, ngawin mau tapi ninggal ya, mau. Akhirnya jalan tengah tusiruna bizina bihin, rahasia sih. Ini Quran harus dibakas, langsung mudah-mudah. Waman disapa nih wong yakfur kabeh sepuman bil iman iklan iman, ayat tabdan, si mutat sepuman, fakat hatu amal. Monggo teman-teman kalau biro amal iman, ayo soleh kudu sing soleh kok belanda nikah. Ini wong nak kafir, amal soleh sebelumnya kafir gitu. Misalnya sampai mukmin terus kafir, amal zaman mukmin jadi lep. Ayo soleh kok belanda. Kalau kita tidak orang bilang apa ya amal, kalau isa bukan orang tidak apa yang atas nama. Bahwa hal itu mantul ambil memang buat bilang pasti bisa musim benar. Tidak mata nalikan mati sebelum alih atasnya istilah mati. Ya ayyuhalladzina amanu limin musliman idza kuntum nalikane ngaji sira kabeh arep semal qiyam nalikane ngarepno qiyam lan salat lan sholat wa min halati sira kabeh mujisina hadas kabeh pasti juga mongko baso wa sira kabeh wa itu lan tangani ro kabeh ilal maraf iki sertane sih rata-rata lama darani ilal maraf